Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kita bertanya mengapa agama Islam begitu cepat menyebar ke berbagai penjuru dunia dan mengapa bahasa Arab, bahasa Al-Quran, mampu menjadi bahasa internasional dalam waktu yang singkat? Jawabannya ya bukan hanya karena penaklukan fisik. Ada satu hal yang penting menjadi kunci kekuatan Islam sejak awal, yaitu akhlak yang luhur. Perkenalkan, nama saya Arya Gustiawan. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ETKIP Al-Maksum Langkat, kelas PBI 6B semester 6. Jika suatu wilayah hanya ditaklukkan secara fisik, hati masyarakatnya belum tentu ikut menerima. Tapi berbeda dengan dakwah Rasulullah SAW. Beliau menaklukkan hati dengan kasih sayang dan keteladanan. Kita bisa menengok kisah Rasulullah SAW saat berhijrah ke Taif. Kota itu dikenal sejuk, subur, dan dihuni oleh masyarakat yang dikenal lembut. Rasulullah SAW datang dengan harapan mereka mau menerima dakwah Islam. Namun, apa yang terjadi? Ya, beliau justru dilempari batu, dicaci maki hingga dahinya berdarah. Melihat kondisi itu, malaikat Jibril pun berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku angkat 2 gunung Taif ini dan tenggelamkan penduduknya." Tapi apa jawaban Nabi? "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, semoga dari keturunan mereka kelak akan lahir orang-orang yang beriman." Dan benar saja, beberapa generasi setelahnya, keturunan Taif banyak yang menjadi dai, bahkan berdakwah sampai ke India dan negeri-negeri jauh lainnya. Dakwah Islam masuk ke Nusantara, ke Jawa, dan ke pelosok Indonesia juga bukan lewat perang, tapi melalui akhlak yang mulia. Para ulama dan wali menyebarkan Islam dengan dakwah bilhal dakwah, yaitu melalui teladan, bukan sekedar kata. Bahkan dalam sejarah Kekhalifahan Utsmani, banyak wilayah Eropa bisa menjadi bagian dari Islam, bukan semata karena kekuatan militer, karena kekuatan hati. Ulama-ulama Utsmani melakukan Fathul Qulub, yaitu penaklukan hati, bukan hanya wilayah. Mereka menunjukkan bahwa Islam itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan akhlak karimah. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Mengapa umat Islam seperti mundur, padahal dulu sangat berjaya? Pertanyaan ini sudah lama menjadi kegelisahan banyak ulama. Salah satunya dari Indonesia. Syekh Muhammad Basuni Imron dari Sambas, Kalimantan Barat. Ia bertanya kepada gurunya, Syed Rashid Ridho dari Mesir, kenapa umat Islam terpuruk dan dijajah? Ternyata bukan hanya kita yang bertanya seperti itu. Seorang ulama besar dari Turki, Said Nursi, menjawab dengan keyakinan yang luar biasa. Sekarang, Eropa sedang hamil Islam, dan kita umat Islam harus siap menjadi bidan yang menyambut kelahiran mereka. Maksudnya ialah, Eropa sedang mengalami krisis spiritual, dan Islam dengan nilai-nilai rohanianya bisa menjadi jawaban. Benar saja, banyak murid-murid Said Nursi yang kini mendirikan pusat pendidikan dan sosial di Eropa. Mereka Muslim, lahir dan besar di Eropa, tapi tetap memegang teguh akhlakul karimah dan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Ini menjadi bukti bahwa Islam tetap relevan karena Islam menjawab 4 pertanyaan besar manusia, yaitu yang pertama, siapa aku? Yang kedua, dari mana asalku? Yang ketiga, untuk apa aku hidup? Dan yang keempat adalah, dan kemana aku akan kembali? Dari jawaban atas semua itu ada dalam Islam. Bangkitnya peradaban Islam butuh 2 hal, yaitu ilmu dan adab, bukan sekedar semangat, bukan pula sekedar kemarahan, tapi dengan strategi, ilmu pengetahuan, dan akhlak yang agung. Itulah warisan Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Jadi, jika kita ingin melihat kejayaan Islam kembali, mari mulai dari diri sendiri, perbaiki akhlak, kuatkan ilmu, dan tebarkan kebaikan. Karena sesungguhnya Islam adalah solusi atas krisis spiritual dunia. Baiklah, terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini menjadi inspirasi dan pengingat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.